Shalom Parik dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Yesus Penuntunku, yang didasari dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama malam tadi. Kami dapat tidur dengan nyenyak tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, terima kasih pula atas pagi hari yang baru ini. Di pagi hari ini, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan renungan pagi. Berkatilah kami ya Bapa, agar renungan hari ini berguna bagi masa depan kami. Amin. Bacaan diambil dari kitab Markus, bab 10, ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dalam bacaan tersebut menceritakan seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus yang disembuhkan oleh Yesus. Saat Bartimeus mendengar bahwa Yesus berada di kota Yeriko, ia mulai berseru-seru memanggil nama Yesus agar ia dikasihaninya. Seruan-seruan tersebut membuat orang-orang sekitarnya risih, sehingga mereka mencoba untuk menghentikan seruan-seruan Bartimeus. Ternyata, seruan-seruan Bartimeus didengar oleh Yesus, sehingga ia meminta murid-muridnya untuk memanggil Bartimeus. Pada akhirnya, Bartimeus dapat sembuh karena iman yang kuat. Jika kita kaitkan dengan hidup kita, kitalah Bartimeus. Bartimeus yang buta menggambarkan kita yang tidak tahu apa-apa tentang rencana Tuhan. Buta dalam artian kita tidak tahu, bukan tidak bisa melihat. Kita harus mencontoh iman Bartimeus. Bartimeus memiliki iman yang kuat sehingga ia diselamatkan. Kita pasti ingin diselamatkan seperti Bartimeus, bukan? Maka dari itu, langkah pertama adalah dengan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berdoa, mendengarkan firman-Nya, dan melaksanakan firman-Nya. Dengan melakukan hal-hal tersebut, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin kuat. Selain itu, kita juga harus banyak-banyak bersyukur dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sama seperti Bartimeus yang berseru-seru meminta pertolongan Tuhan, kita juga dapat mencontoh Bartimeus dengan cara berdoa dan meminta pertolongannya dalam setiap langkah kita.
Yesus yang mendengarkan seruan Bartimius pasti juga akan mendengarkan doa kita. Apalagi kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Sekian renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama renungan pagi hari ini. Bapa, berkatilah kami agar renungan hari ini berguna bagi masa depan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Turunkanlah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami selama satu hari ini. Lindungilah kami dan lancarkanlah segala kegiatan kami hari ini ya Tuhan. Amin.